Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap menjaga kesehatan ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tetap harus menjaga kesehatan. Oke semuanya, selamat datang di kelas Bu Aen. Masih ingat dengan Ibu? Mungkin beberapa sudah pernah ya belajar dengan Ibu, tapi ada juga yang belum pernah. Oke, untuk itu di sini ada foto Ibu. Silahkan ditatap baik-baik. Tatap mata saya. Itu Ibu, semoga masih ingat walaupun sudah libur beberapa bulan lamanya di rumah ya Nak ya. Oke. Di sini nanti Ibu akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar bersama-sama. Bahasa Indonesia itu kan pelajaran yang gampang-gampang susah ya. Apa susah-susah gampang? Insya Allah dimudahkan. Nah, bersama Ibu nanti kita akan belajar bahasa Indonesia dengan mudah dan menyenangkan. Insya Allah. Di sini Ibu akan belajar untuk kali ini kita tentang ide pokok. Ide pokok sudah pernah mendengar ya. Ini sebetulnya sudah pernah di kelas sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita ulang. Oke, ide pokok ini apa sih itu ide pokok? Kira-kira apa ya ide pokok ya? Nah, ide pokok itu biasanya untuk apa? Untuk mengetahui atau mengukur pemahaman terhadap suatu bacaan. Jadi kalau kalian paham terhadap suatu bacaan, ketika ditanya ide pokok itu apa, biasanya insya Allah bisa. Jadi ide pokok itu apa sih sebetulnya? Ide pokok itu masalah utama yang dibahas dalam suatu teks atau bacaan. Jadi bacaan itu apa sih yang dibicarakan dalam bacaan itu? Nah, di sini bacaan ini tentang apa? Atau bacaan ini ngomongin apa sih? Itu ide pokok ya. Jadi sekali lagi ide pokok itu membicarakan tentang apa bacaan tersebut. Bahasanya bisa berupa bacaan, teks, paragraf, wacana, itu sama saja. Jadi ide pokok itu kata kuncinya ngomongin apa sih? Kamu kepo nih, pengen tahu apa sih ide pokok bacaan dalam yang sedang kamu baca itu ide pokoknya apa? Nah, itu disebut ide pokok. Next. Nah, nama lain ide pokok. Kita akan sering mendengar ide pokok, tapi dalam soal tidak selalu menggunakan kata ide pokok. Ada juga menggunakan kata gagasan utama atau juga pikiran utama. Bisa juga pikiran pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Itu sama saja. Nah, intinya tadi tulisan ini, bacaan ini, teks ini membicarakan tentang apa. Nah, itu ide pokok atau kata lainnya bisa gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, pokok pikiran. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok? Masih ingat? Ada yang tahu? Kira-kira bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya ikut mikir nih. Gimana ya caranya? Cara pertama, dalam menentukan ide pokok itu ada 4 cara. Boleh kamu pilih mana salah satu yang menurut kamu mudah atau yang cocok sesuai dengan teksnya. Cara pertama, ambil langsung dari kalimat utama. Masih ingat ya dengan kalimat utama? Kalimatnya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf, bisa juga campuran. Tapi biasanya kita ambil yang awal atau akhir paragraf. Nah, cara untuk menentukan ide pokok salah satunya
ambil langsung dari kalimat utama. Contoh, nah ini ada teks. Tumbuhan harus dirawat agar kelestariannya terjaga. Untuk merawat tumbuhan yaitu dengan melakukan penyiraman, pemupukan, pemangkasan, dan penggantian media tanam. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Pemupukan dilakukan tergantung jenis tanamannya. Pemangkasan dilakukan agar tumbuhan terlihat rapi. Penggantian media tanam agar tidak mengganggu pertumbuhan tumbuhan tersebut. Nah, ini ada contoh teksnya. Nah, kalau ada pertanyaan, ide pokok paragraf tersebut adalah, atau tadi gagasan utama paragraf tersebut adalah titik-titik. Bagaimana cara mencarinya? Ambil langsung dari kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya. Tumbuhan harus dirawat agar kelestariannya terjaga. Itu kalimat utamanya. Berarti apa ide pokoknya? Karena ini mengambil langsung dari kalimat utama, berarti ide pokoknya sama dengan kalimat utamanya. Nah, ide pokok sama dengan kalimat utama sama dengan apa tadi kalimat utamanya? Tumbuhan harus dirawat agar kelestariannya terjaga. Kemudian cara yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Ini Ibu menggunakan teks yang sama dengan yang tadi. Mengurangi kata dalam kalimat utama. Tadi kalimat utamanya, tumbuhan harus dirawat agar kelestariannya terjaga. Ya, ini ya garis kuningnya. Pokoknya yang tadi yang tumbuhan sampai titik ya. Tumbuhan harus dirawat agar kelestariannya terjaga. Itu kalimat utamanya. Nah, kemudian bagaimana ide pokoknya? Mengurangi kata dalam kalimat utama. Menguranginya apa asal apa gimana? Ya, tidak, tentu tidak asal. Jadi mengurangi katanya hanya kata yang kalau dihilangkan itu tidak mengurangi maknanya, tidak mengurangi arti kalimatnya. Kayak gimana sih, Bu? Nah, misalnya tadi Ibu, nah ini kan ada kata dirawat, harus ya itu. Harus Ibu hilangkan. Tumbuhan dirawat, ini hitamnya agak ini mencong ya. Tumbuhan harus dirawat agar kelestariannya terjaga. Nah, harusnya kita hilangkan. Jadi tumbuhan dirawat agar kelestariannya terjaga. Jadi berubah nggak maknanya? Enggak kan? Jadi cara kedua, ide pokok dicari dengan cara mengurangi kata dalam kalimat utama. Tadi ada kata harus. Tumbuhan harus dirawat agar kelestariannya terjaga. Harusnya hilangkan. Jadi tumbuhan dirawat agar kelestariannya terjaga. Setelah kata harusnya dihilangkan, mengubah makna enggak? Nah, tidak kan? Jadi kata harus bisa dihilangkan karena tidak terlalu berpengaruh pada makna, tidak berpengaruh pada arti. Nah, itu boleh dihilangkan. Lanjut, ada yang nguap, ngantuk ya? Kalian ngantuk nggak? Yang ngantuk boleh cuci tangan, cuci muka, kebiasaan cuci tangan sih ya. Oke, lanjut Cing. Nah, ini si Ucingnya ngantuk. Lanjut. Cara 3. Menyimpulkan kalimat utama. Jadi dengan cara menyimpulkan kalimat utama. Jadi tetap kita bermain masih di kalimat utama. Nah, contohnya, pohon kelapa memiliki banyak sekali manfaat. Nah, itu kalimat utamanya. Selain air dan daging buahnya yang enak, batok kelapa bisa digunakan sebagai arang. Daun muda kelapa bisa dipakai untuk membuat cangkang ketupat. Tulang daun kelapa bisa dibuat menjadi sapu lidi.
Batang pohon kelapa biasanya digunakan sebagai kayu bangunan. Nah, dari teks ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu pohon kelapa memiliki banyak sekali manfaat. Kita simpulkan dari kalimat utama ini. Tadi kan panjang nih kalimat utamanya. Kita simpulkan jadi pendek. Sama dengan cara menghapus atau bisa juga dibolak-balik kalimatnya, kata-katanya dibolak-balik, tapi intinya sama. Nah, apa kesimpulannya dari bacaan ini? Ya tadi ya, ide pokok sama dengan menyimpulkan kalimat utama. Ide pokoknya apa? Berbagai manfaat pohon kelapa. Nah, kita lihat lagi teksnya lagi biar ingat. Nah, tadi pohon kelapa memiliki banyak sekali manfaat. Oke, kemudian ide pokoknya berbagai manfaat pohon kelapa. Jadi manfaatnya di depan baru kelapanya di belakang. Bisa berupa dibolak-balik atau menyimpulkan. Jadi disimpulkan kalimat utamanya yang tadi itu tentang apa. Atau bisa juga kesimpulannya manfaat pohon kelapa. Nah, begitu aja juga bisa ya. Jadi ide pokok itu katanya atau kalimat kumpulan ini tidak baku harus itu satu. Jadi bisa beberapa pilihan. Nah, ini misalnya tadi ada baru dua nih. Berbagai manfaat pohon kelapa atau hanya manfaat pohon kelapa saja. Atau bisa juga manfaat itu kan sama dengan kegunaan ya. Juga dengan kata kegunaan pohon kelapa. Nah, katanya diganti manfaatnya menjadi kegunaan karena sama artinya. Bisa itu sebagai ide pokok. Oke, lanjut yang keempat. Cara keempat yaitu menyimpulkan isi paragraf. Contohnya, tumbuhan ini biasa hidup di padang pasir. Batangnya memiliki lapisan lilin. Tumbuhan ini memiliki banyak sekali duri. Tumbuhan ini memiliki cadangan air dan akan mati jika terlalu sering disiram. Tumbuhan ini adalah kaktus. Dari paragraf ini, kira-kira mana kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya kan ada di belakang ya, ada di terakhir. Tumbuhan ini adalah kaktus. Nah, yang awal-awal kalimat pertama, kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu menjelaskan kalimat utamanya, yaitu tumbuhan ini adalah kaktus. Lalu mana ide pokoknya? Masih sama, ide pokoknya bisa dari kalimat utama, tapi kalau kalimat ide pokoknya tumbuhan ini adalah kaktus kan tidak mewakili. Jadi apa ide pokoknya? Nah, ide pokoknya dengan cara menyimpulkan isi paragrafnya. Tadi isi paragrafnya tentang apa? Tentang ciri-ciri kaktus ya. Tadi kan ciri-ciri kaktus itu apa saja disebutkan sebelumnya, baru kemudian disebutkan bahwa itu adalah pohon kaktus. Oke, demikian Nak. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk terus berlatih, untuk terus diulang-ulang dalam soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.